Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, teman-teman channel Ki Ajar Padang. Berjumpa lagi dengan saya Erwan dari channel Ki Ajar Padang. Sambil kembali kita ngabuburit lagi teman-teman, sambil nunggu azan maghrib kita berbuka. Saya akan berbagi pengalaman, berbagi kisah kembali. Kali ini saya mencoba untuk belajar menyikapi tentang pengalaman saya dalam menelaah kisah dari Nabiullah Musa alaihissalam. Awal saya akan melihat satu ayat dari Al-Quran, surat Toha ayat 39, teman-teman. Di ayat tersebut digambarkan bahwa pada saat itu kondisi Fir'aun yang mempunyai kezoliman dan lain sebagainya menurut kisah-kisah itu merasa terancam dengan akan datangnya seorang nabi. Dalam hal ini ya, yang dimaksud adalah Nabiullah Musa alaihissalam. Sehingga dari penasehat-penasehat kerajaannya, beliau ini memerintahkan untuk membunuh semua bayi-bayi laki-laki pada saat itu. Yang saya ingat kisahnya seperti itu. Sampailah pada saat itu ibunda dari Nabiullah Musa alaihissalam melahirkan beliau, dan beliau merasa kebingungan karena kondisi pada saat itu terjadi seperti yang tadi disampaikan. Nah, akhirnya di surat Toha itu digambarkan bagaimana Allah memberikan ilham kepada ibunda Nabiullah Musa alaihissalam tersebut. Mohon maaf teman-teman. Bagaimana Allah menggambarkan ilham tersebut dituangkan di dalam surat Toha ayat 39 tadi, bahwa Allah memerintahkan untuk bayi dari ibunda Nabi Musa alaihissalam ini untuk dihanyutkan di sungai Nil, dimasukkan ke dalam peti, kemudian dihanyutkan, dan kata Allah di dalam Al-Quran tersebut disampaikan bahwa nanti sungai ini akan membawanya ke tepian gitu, yang ujungnya itu akan diambil oleh pihak dari Fir'aun itu sendiri gitu, yang menurut Allah di dalam surat Toha ayat 39 tadi, dia adalah musuhku dan musuhnya, dalam arti musuhnya Nabiullah Musa alaihissalam dalam hal ini. Nah, setelah itu teman-teman, menurut kisah tersebut, di lain kondisi Fir'aun dengan istrinya sedang berada di tepi sungai Nil dan melihat peti tersebut sampai akhir cerita diambil, dan itu dirawat oleh Fir'aun Nabi Musa alaihissalam tersebut sampai dewasa. Nah, di ayat yang tadi di surat Toha ayat 39 tadi ada yang unik teman-teman. Tadi setelah Allah memberikan ilham untuk memasukkan ke dalam peti, menghanyutkan ke sungai Nil kepada ibunda Nabi Musa alaihissalam ini, kemudian itu akan dibawa oleh arus sungai, dibawa ke tepian, dan itu akan diangkat oleh pihak Fir'aun itu sendiri. Nah, itu semua terbukti, dan di kalimat bawahnya itu ada kalimat, kalau di dalam bahasa Al-Qur'annya itu wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini gitu. Jadi kurang lebih artinya itu bahwa akan aku limpahkan kepadamu, dalam hal ini adalah kepada Nabiullah Musa alaihissalam, kasih sayangku gitu. Jadi kasih sayang Allah kepada Nabiullah Musa alaihissalam tersebut gitu. Walitusna ala aini, bahwa Nabi Musa ini akan berada di dalam sebuah perawatan gitu, sebuah asuhan gitu, yang mungkin dalam hal ini diasuh oleh keluarga Fir'aun tadi, yang notabene itu adalah musuhnya sendiri gitu, dan dalam pengawasanku, kata Allah di ayat tersebut. Nah, ayat ini teman-teman, mungkin kalau teman-teman yang senang zikir atau yang menelaah ilmu hikmah mungkin tidak aneh mendengar ayat ini. Di beberapa majelis-majelis ini dikatakan bahwa ayat ini tuh ayat mahabbah katanya teman-teman. Nah,
wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini, terus itu banyak yang mendawamkan ayat tersebut, atau misalnya dibaca atau didawamkan di kondisi-kondisi tertentu, di waktu-waktu tertentu dan lain sebagainya. Yang pada dasarnya adalah orang-orang yang mendawamkan ayat tersebut, penggalan dari ayat surat Toha ayat 39 tadi, ingin mendapatkan mahabbah dari Allah, ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah, yang secara realitanya kasih sayang Allah itu akan didapat dari kasih sayang sesama makhluk dalam kehidupan kita, apakah itu dari sesama manusia ataupun dari makhluk-makhluk lainnya gitu. Nah, saya pun pernah teman-teman mengamalkan ayat ini gitu. Saya dawamkan, saya coba belajar istiqomah pada saat itu menjalankan hal tersebut, sampai kepada satu titik di mana saya itu malah menelaah pemahaman dari arti dulu, dari arti ayat yang tadi disampaikan, bahwa Allah menurunkan kasih sayangnya kepada seorang Nabiullah Musa alaihissalam pada saat Nabi Musa alaihissalam ini ketika sedang bayi. Nah, ini teman-teman, ini yang jadi telaahan buat saya, bahwa apakah mungkin sebetulnya mahabbah Allah dalam tingkat tinggi seperti yang dijanjikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam tadi, di mana mohon maaf kalau kita telaah teman-teman, bagaimana posisi ibunda Nabiullah Musa alaihissalam itu sedang kesulitan, kebingungan, Allah menurunkan pertolongannya. Di klimaks masalahnya Allah menurunkan pertolongan. Kemudian bagaimana kalau secara lahiriah, seperti hal yang ya mustahil. Orang yang akan membunuhnya malah itu yang merawatnya sampai dewasa gitu. Nah, inilah kebesaran Allah gitu. Nah, salah satunya mungkin itu yang membuat banyak orang-orang yang menelaah ayat ini sebagai ayat mahabbah gitu, sehingga didawamkan. Namun buat saya ada satu telaahan dalam mengolah ayat tadi, bagaimana Allah sangat menurunkan kasih sayangnya dalam kadar yang tinggi sampai dikatakan akan berada dalam asuhan di bawah pengawasanku. Jadi walitusna ala ini, jadi dalam pengawasan melekatnya Allah langsung gitu. Nah, kalau misalnya saya menelaah bagaimana sosok bayi, ya alhamdulillah teman-teman, saya suka menelaah dari anak-anak saya secara lahiriahnya, titipan dari Allah ini, bagaimana pada saat malah saya menyaksikan beberapa anak yang ketika istri saya melahirkan, saya melihat langsung gitu, bagaimana proses persalinannya, kemudian bagaimana bayi itu lahir ke dunia ini dari rahim ibunya, kemudian setelah itu dia menangis gitu dan lain sebagainya. Kalau saya perhatikan, yang namanya bayi itu bisanya cuma nangis kayaknya teman-teman. Ketika dia lapar, ketika dia haus, ketika dia merasa tidak nyaman dengan kondisi yang terjadi dengan dirinya, respon dari dirinya itu adalah menangis. Namun pada kenyataannya, tangisan sang bayi ini menggerakkan kasih sayang dari makhluk-makhluk lainnya. Semisal terutama yang namanya, apalagi yang namanya orang tuanya, apakah itu saudaranya, ahli-ahlinya di sana, bisa jadi mungkin kakaknya atau siapapun di sana, tergerak semuanya begitu. Yang saya rasakan aja pada saat anak saya dulu waktu bayi menangis, itu lagi tidur pun kadang-kadang kita sampai terbangun, apalagi ibunya yang standby terus. Makanya mungkin nanti insya Allah nanti kita bahas juga bab tentang keutamaan seorang ibu. Nah, kembali tadi, bagaimana proses yang namanya bayi itu tidak menyampaikan keinginan bahwa saya ingin A, ingin B, ingin C dan sebagainya, tidak, atau menyampaikan bahwa saya merasa tidak nyaman ini itu, saya nggak mau ini, nggak mau itu, tidak. Dia hanya melakukan tangisan dan tangisan yang dia rasakan. Ketika dia nyaman baru dia tertidur, baru dia tenang gitu. Namun mahabbah dari Allah melalui makhluk-makhluk seputarnya itu, masya Allah, bagaimana orang tuanya itu begitu ngompol langsung diganti karena dia melihat anaknya nangis itu. Bagaimana ketika dia tidak nyaman langsung digendong dan lain sebagainya. Begitu sayangnya makhluk-makhluk lain itu, mahabbah itu terjadi. Bagaimana
proses dikhawatirkan dia kedinginan, si orang tua ini langsung menyelimutinya, mendekapnya dan lain sebagainya. Teman-teman mungkin bisa menelaah hal tersebut. Nah, yang jadi pertanyaan saya tentang ayat yang tadi, mungkinkah mahabbah Allah itu terjadi kepada sosok bayi itu, dalam arti bisakah kita menelaah kehidupan kita setelah dewasa melakukan laku batin meniru dari sifat dari bayi itu sendiri? Karena ini telahan saya kepada anak-anak saya sendiri. Bayi ini teman-teman nggak pengen dibajuin yang namanya bahan dari ini, bahan dari itu, warnanya harus begini. Itu semua tuh mahabbah dari Allah melalui orang tuanya, melalui keluarganya. Kemudian sampai mohon maaf, perempuan itu sampai ditindik, dikasih perhiasan, dikasih gelang, dikasih cincin. Saya yakin anak itu nggak tahu apa yang dia pakai. Bayi itu nggak tahu. Tapi bagaimana kasih sayang itu datang bertubi-tubi, terus dimuliakan dengan mahabbah dari Allah melalui mahabbah dari keluarganya itu. Nah, setelah anak ini beranjak, mulai dia besar, kemudian terus mengarah mulai ke area anak-anak lagi, bukan bayi. Anak-anak ini mulai ada permintaan, ada permohonan kepada orang tuanya, ada keinginan, ada ketidakmauan dan lain sebagainya. Mohon maaf, ini yang saya rasain, teman-teman. Mohon maaf, ini realita yang saya rasakan. Ketika anak itu mulai ada kadangkala kata-kata, aduh anak saya tuh rewel, aduh anak saya tuh begini begitu dan lain sebagainya. Nah ini teman, ketika beranjak dari fase bayi menjadi anak-anak, apalagi dari anak-anak berlanjut kepada dewasa, ketika anak ini mulai banyak permintaan dan lain sebagainya, nilai mahabbahnya itu menurut saya berbeda dengan ketika dia pada saat menjadi fase pada saat menjadi bayi gitu. Nah, ini yang buat saya harus ditelaah terus. Apakah bisa kita melaku spiritual dengan mencontoh lakunya sesosok bayi? Nah, kalau saya perhatikan lebih jauh lagi gitu. Pada saat saya pernah mendapatkan satu foto semacam USG gitu, ketika bayi itu di dalam kandungan, dia menempelkan tangannya, kemudian kakinya pun seperti menyilang seperti sedang bersila. Kalau saya perhatikan selewat itu kayak orang lagi lagi semedi, kayak lagi meditasi gitu, orang lagi berzikir gitu dengan kehusuannya gitu. Nah, dengan begitu malah punten kalau di kearifan lokal kami di sini di Sunda, di Parahyangan itu ada istilah diibaratkan lir ibarat gitu, sidakap sinuku tunggal gitu. Sidakap itu kata kasarnya menempelkan dua tangan kita ke badan kita gitu, sidakap, kemudian kita dengan badan yang tegak menuju kepada yang satu gitu. Ya mungkin bisa difahami oleh teman-teman arahnya ke sana gitu. Nah, balik tadi ke hal yang tadi, kekuatan mahabbah seorang bayi itu begitu besarnya teman-teman. Nah, bagaimana caranya kita setelah dewasa ini mencuri perhatian dari Allah supaya bisa menurunkan mahabbahnya kepada kita. Apalagi misalnya bisa menurunkan mahabbahnya seperti yang tadi. Nah mungkin ini yang dimaksud, ada orang tua yang menyampaikan untuk mengamalkan ayat yang tadi, penggalan dari surat Toha ayat 39 tadi, dengan mengingat kisah dari Nabiullah Musa alaihissalam tadi. Akhirnya ketika dizikirkan wa itu alaika mahabbatan minni wal husna ala ini, diharapkan kita ini akhirnya menelaah bagaimana proses fitrahnya manusia gitu, bahwa pada dasarnya kita ini nggak bisa apa-apa. Makanya ada bahasa nasihat orang tua kepada saya sesepuh dari Jawa Timur itu, lillah, bilah, li rasul, bi rasul gitu. Segala sesuatu ini adalah milik Allah dan kita bisa berbuat segala sesuatu ini karena bilah, karena kita ditemani oleh Allah, diberi kekuatannya oleh Allah. Li rasul bi rasul. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan ini pun karena kita ditemani oleh Rasulullah gitu. Dan semua ini ditujukan karena kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah gitu.
Nah, mungkin beberapa sepuh ada yang menjelaskan lebih jauh di sini bagaimana caranya kita mengejar yang namanya takarub ilallah ini. Kemudian secara lahiriahnya kita mencoba juga eh, terus bersolawat kepada Rasul, mendekatkan cipta kita, rasa kita, laku kita kepada uswatun hasanah Rasulullah Sayyidina Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini teman-teman, apakah bisa kita mengolah? Bagaimana sih kita menganalisa proses spiritual yang namanya sesosok bayi, seorang bayi? Bisakah kita melakukan di kondisi dewasa seperti sekarang ini? Apakah kita harus duduk bersila seperti posisinya yang pada saat ada di dalam rahim ibu tersebut? Kemudian kita apakah di situ yang disebut yang namanya fitrah itu adalah kita berserah diri kepada Allah? Apakah itu sebetulnya yang disebut Islam? Pada dasarnya Islam itu adalah berserah diri. Kita meyakini adanya satu sistem Sang Maha yang mengatur segala sesuatu dengan kesempurnaannya, mulai dari adanya yang namanya syariat, ada namanya thariqat, ada namanya hakikat, ada namanya ma'rifat gitu. Di dalam rukun agama itu ada tingkatan-tingkatannya. Kita diberikan fasilitas segala sesuatunya. Apakah untuk supaya kita memahami bahwa kita ini terkena satu hukum, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, apakah dengan kita berserah diri ini akhirnya malah datang yang namanya mahabbah dari Allah, kasih sayang dari Allah? Otomatis yang namanya kasih sayang dari Allah, Allah berkuasa, innallaha ala kulli syai'in qadir, berbuat apapun Allah berkuasa. Cara menolongnya seperti apa kepada kita? Nah, satu hal teman-teman yang sering saya alami, saya ini suka soiyeh teman-teman. Soiyehnya tuh dalam arti hak-haknya Allah kita mencoba ikut campur. Jadi mohon maaf teman-teman, misal dalam berdoa, dalam memohon apa yang kita proposalkan kepada Allah itu, ini pikiran itu kadang-kala ikut-ikutan aja untuk mengatur. Kayaknya baiknya Allah tuh begini, begitu, begini, begitu, menginginkan alur seperti yang kita inginkan gitu. Nah, sementara kalau kita menyadari tadi ilmu bayi tadi, dia itu berserah diri total, teman-teman. Nah, di sini mungkin dalam arti bukan berarti kita jadi orang yang tidak mau berikhtiar, bukan. Kita harus berjuang menjadi pejuang-pejuang tangguh, dan saya pun mohon doa dari teman-teman supaya saya dan keluarga bisa menjadi pejuang-pejuang tangguh. Namun secara spiritual kita memahami bahwa perjuangan kita, kemudian hasilnya dan lain sebagainya semata-mata lillah billah li rasul bi rasul. Nah, begitu mungkin teman-teman, ini hanya kisah-kisah kecil, saya mencoba berbagi pengalaman dengan teman-teman sambil ngabuburit. Semoga ada hikmahnya, semoga ada manfaatnya, semoga menjadi sebuah stimulus, jadi satu bahan renungan buat teman-teman semua. Sama saya juga untuk bertafakur, karena eh, kebalikan yang saya rasakan dari berserah diri kepada Allah itu adalah kesombongan yang saya rasakan di dalam hati ini. Nah, ini mungkin yang kadangkala jebakan-jebakan offside ini yang tidak terasa oleh saya dalam kehidupan, yang bisa jadi itulah yang menjadi hijab dalam kehidupan kita. Kita menginginkan tujuan atau cita-cita itu ke arah mana, kondisi apa yang kita harapkan gitu. Namun kadangkala yang saya rasakan mendapatkan kesulitan dalam mencari jalan untuk mencapai ke sana. Nah, bisa jadi adanya, mohon maaf teman-teman, kesombongan di dalam hati saya, di dalam pikiran saya, sehingga itu yang menjadi penghambat, itu yang menjadi hijab dari apa-apa yang kita inginkan Allah berikan kepada kita. Nah, untuk sementara mungkin begitu, teman-teman. Mohon maaf bila ada kata, bahasa, atau apapun yang kurang berkenan, atau yang apa ya, dengan syariat barangkali kalau ada yang kurang pas ataupun apa ya, menyimpang, karena sekali lagi saya hanya mencoba berbagi kisah dari pengalaman pribadi saya, yang notabene saya bukan orang pondok pesantren. Saya belajar Islam itu lebih banyak dari jalanan, lebih banyak dari kehidupan. Saya pesantren di alam. Untuk sementara begitu teman-teman, saya doakan
teman-teman yang menonton kisah kali ini, saya doakan diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan urusan-urusan yang sedang dihadapi. Kalau ada teman-teman atau keluarga yang sedang sakit, saya doakan semoga Allah cepat memberikan sehat kembali dan diberi ketangguhan di dalam perjuangan kita mencari ridho Allah dengan berbuat khairunas anfa'ulinas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Untuk sementara begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.